Oke, selanjutnya adalah uji hipotesis yang kita pakai apabila kita ingin melakukan uji korelasi dan juga uji hipotesis yang kita pakai jika kita ingin melakukan uji komparasi. Nah, uji korelasi tadi kita apabila ingin melihat atau mengevaluasi hubungan atau asosiasi atau korelasi antara dua variabel. Nah, kuncinya di sini adalah kita melihat variabelnya jenis apa dulu. Kalau kita membandingkan antara variabel nominal dengan variabel nominal, maka maka analisis yang kita pakai adalah analisis chi-square. Kalau kita ingin mencari hubungan antara data ordinal dengan data ordinal juga, jadi variabel independennya, variabel bebasnya ordinal, variabel dependen atau terikatnya juga ordinal. Kalau jumlah sampelnya kurang dari 30, kita pakai uji Spearman rank. Kalau jumlah sampelnya lebih dari 30 atau datanya tidak terdistribusi normal, kita pakai uji kendal tau. Nah, apabila kita ingin melakukan uji korelasi untuk variabel independen yang berupa interval atau rasio, kemudian variabel independennya juga interval atau rasio, maka uji yang kita pakai adalah Pearson product moment atau Pearson correlation. Nah, sekarang ini apabila kita ingin melakukan uji komparasi, ya. Uji komparasi di sini data yang kita komparasi itu adalah beda rata-rata. Kalau beda rata-rata berarti kan datanya itu berupa interval atau rasio atau data kontinu atau data berupa angka. Nah, sebelum kita melakukan uji dulu, kita harus ngetes data tersebut tidak terdistribusi normal atau terdistribusi normal. Ya. Nah, kalau datanya tidak terdistribusi normal, kita bisa melakukan transformasi atau kita melakukan data tersebut kita masukkan saja ke dalam data ordinal ya. Jadi analisis ordinal. Tapi kalau datanya itu terdistribusi normal, kalau yang kita bandingkan itu dua grup, kita harus ngeliat dulu dua grup itu dia terikat atau bebas. Kalau dua grupnya itu berkaitan, jadi dia satu sampel tapi dilakukan uji 2 kali, misalnya sebelum atau sesudah perlakuan, maka yang dipakai adalah pair sample t-test. Pair itu pasangan. Tapi kalau dua sampelnya itu bebas, artinya misalnya tadi mesin tablet A dan mesin tablet B. Tablet yang dihasilkan di mesin tablet A pasti berbeda dengan tablet yang dihasilkan di mesin tablet B, maka yang dipakai adalah independent sample t-test. Dia tidak berpasangan, dia tidak berkaitan, dia bebas, independent sample t-test. Saya ulangi ya, kalau sampelnya itu ada dua grup sampel yang dibandingkan, misalnya mesin tablet A dengan mesin tablet B, itu pakainya independent sample t-test karena tablet yang dihasilkan di mesin tablet A itu tidak ada hubungannya dengan tablet yang dihasilkan di mesin tablet B. Tapi misalnya kita dapat dua data, tapi datanya itu berhubungan. Misalnya data berat badan sebelum mengkonsumsi obat diet, data berat badan setelah mengkonsumsi obat diet. Itu kan orangnya sama, tapi diukur 2 kali sebelum dan sesudah perlakuan, maka pakai yang pair sample t-test. Pair itu berhubungan atau berkaitan. Nah, kalau datanya itu berasal dari lebih dari 2 grup dan terdistribusi normal, saya ulangi ya, ini untuk yang terdistribusi normal, maka kita pakainya ANOVA. Untuk data yang tidak terdistribusi normal sama, kalau dua grupnya itu berkaitan atau berpasangan pakainya uji Wilcoxon. Kalau dia bebas pakainya Mann-Whitney. Kalau lebih dari 2 grup kita pakai non-parametric ANOVA atau yang sering kita dengar dengan nama Kruskal-Wallis, ya. Nah, kita bahas dulu dari uji komparasi, yang terakhir ini uji komparasi ya. Uji komparasi tadi sudah saya jelaskan, ada uji hipotesis 2 sampel yang bebas atau tidak berkorelasi, uji sampel yang terikat atau berkorelasi, dan juga uji hipotesis lebih dari 2 sampel. Kalau yang 2 sampel bebas atau tidak berkorelasi, sampel dinyatakan tidak berkorelasi atau independen bila sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas. Anggota sampel pada kelompok A tidak ada yang menjadi anggota sampel pada kelompok B. Seperti yang dijelaskan saya sebelumnya, tadi berat mesin tablet A versus berat mesin tablet B. Jadi dua-duanya bebas, tidak ada hubungan satu sama lain. Sedangkan uji hipotesis 2 sampel terikat atau berkorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara 2 kelompok data yang berpasangan. Jadi sampelnya itu ada hubungan satu sama lain. Kan ada 2 data nih, ada 2 kelompok data. 2 kelompok data itu berhubungan satu sama lain. Contohnya tadi dia pakai satu responden atau dari satu responden itu diukur berat badan sebelum dan berat badan sesudah mengkonsumsi obat diet. Kan berhubungan nih karena respondennya sama. Nah, itu masuk dalam uji hipotesis 2 sampel terikat atau berkorelasi. Jadi jumlah sampel satu namun mendapat perlakuan berbeda dari dimensi waktu.
sebelum dan sesudah biasanya ya. Kemudian uji hipotesis lebih dari 2 sampel, kalau sampelnya itu lebih dari 2, ya, grup A, grup B, grup C, tadi kan grup A dan grup B, tinggal kita melakukan A dan B ini berhubungan atau tidak. Tapi kalau ada A, B, dan C, maka digunakan uji hipotesis lebih dari 2 sampel. Digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok, ya. Nah, kemudian kita masuk ke uji korelasi. Yang pertama tadi kita membahas 2 saja, uji korelasi yang Pearson correlation atau Pearson product moment, sama uji korelasi yang chi-square. Uji korelasi Pearson product moment tadi untuk membandingkan atau mengasosiasikan atau mengkorelasi variabel bebas dan terikat yang dua-duanya itu dalam bentuk skala interval atau rasio, ya. Uji untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat untuk data yang berbentuk interval dan rasio. Jadi sama, ada variabel bebas, ada variabel terikat, dua-duanya bentuknya interval dan rasio. Nanti kita cari nilai Pearson correlation-nya sama kita cari R-nya ya. Biasanya kita lihat dia negatif atau positif. Nilainya biasanya -1 sampai 1. Positif atau negatif itu positif atau negatif nilainya itu menentukan arahnya. Kalau positif itu artinya jika variabel bebas naik, maka nilai variabel terikat juga naik. Tapi kalau negatif, jika variabel bebas naik, variabel terikat turun. Contohnya apa? Misalnya ya, apa ya? Semakin tinggi skor efek samping, semakin rendah nilai kepatuhan. Karena efek sampingnya semakin tinggi, kepatuhannya semakin rendah. Nah, itu nilainya negatif. Tapi misalnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kepatuhan. Nah, itu kan yang variabel bebasnya tinggi, variabel terikatnya ikut tinggi, itu positif arahnya. Nah, sedangkan antara negatif 1 sampai 1 itu kita lihat nilainya berapa. Ya, ini menggambarkan negatif atau positif sama saja. Jika 0,00 sampai 0,25 korelasi ya, ada sih korelasi tapi sangat lemah. 0,2 sampai 0,5 ya korelasinya cukup lah. 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. Dan kalau nilainya 1 korelasi sempurna. Bisa misalnya dia minus 1 korelasinya sempurna. Tapi karena minus, satu variabel naik, satu variabelnya secara sempurna turun. Nah, seperti itu ya. Kemudian uji korelasi chi-square itu uji korelasi atau uji asosiasi yang membandingkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat di mana variabel bebas dan terikatnya itu dalam bentuk kategorikal ya. Nah, coba latihan nih. Apabila suatu penelitian ingin mengevaluasi hubungan antara jenis kelamin itu adalah laki-laki dan perempuan, dengan kepatuhan minum obat, kategorinya ada patuh dan tidak patuh, itu uji apa yang Anda pakai? Pertanyaan kedua, jika penelitian ingin mengevaluasi antara umur itu dinyatakan dalam berapa tahun, dengan kadar kolesterol yang dinyatakan dengan berapa miligram per dl, uji apa yang Anda lakukan? Ya. Ini hubungan, mengevaluasi hubungan, maka Anda menengok tabel ini, uji korelasi. Yang mana yang Anda pilih tadi? Kita mengidentifikasi dulu. Tadi masuk dalam data apa? Nominal kah? Atau interval atau rasio? Nah, kalau yang ini adalah uji komparasi. Kan mengcompare antara obat A, obat B, obat C, obat D. Nah, ini saya ilustrasikan dulu. Ada 4 macam obat benzimidazol baru. Benzimidazol itu obat cacing. Obat benzimidazol yang dari pabrik A, pabrik B, pabrik C, pabrik D. Diuji kemampuannya untuk membunuh cacing usus. Penelitiannya yaitu mereka 28 ekor ternak, mereka punya 28 ekor ternak dibagi dalam 4 kelompok. Mereka membagi dalam 4 kelompok, kemudian ditulari dengan larva cacing. Jadi ternaknya itu dimasukkan larva cacing. Kemudian setiap kelompok diobati dengan 1 dosis tunggal benzimidazol itu. 1 kelompok diberi yang obat A, 1 kelompok obat B, 1 kelompok obat C, 1 kelompok obat D. Nah, setelah 8 hari pengobatan, dihitung tuh berapa banyak cacing yang ada di dalam hewan ternak. Nah, ini cacing hewan ternak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang menerima obat A, 7 yang menerima obat B, 7 yang menerima obat C, 7 yang menerima obat D, dihitung masing-masing jumlah cacingnya berapa. Nah, kalau seperti ini, mereka ingin
apakah ada perbedaan kinerja klinik keempat obat tersebut. Jadi apakah kemampuan obat A, obat B, obat C, dan obat D dalam membunuh cacing atau jumlah cacing yang tersisa karena mengkonsumsi obat A, obat B, obat C, obat D itu sama atau tidak. Tentu saja satu clue-nya ya adalah ini uji komparasi atau membandingkan, karena dia membandingkan perbedaan kinerja antara obat A, obat B, obat C, obat D. Nah, kalau ini berarti karena dia membandingkan, Anda lihat tabel yang komparasi. Kira-kira dia cocok yang mana nih? Kita asumsikan misalnya, asumsinya dia terdistribusi normal, maka data apa yang dipakai, uji apa yang dipakai. Kalau dia asumsinya tidak terdistribusi normal, kira-kira Anda pakai apa ya? Nah, 5 langkah dalam uji hipotesis. Kalau Anda melakukan uji hipotesis, ada 5 langkah yang harus Anda lakukan. Sebelum Anda mengklik SPSS, Anda harus memformulasikan H0-nya apa, HA apanya. Bu, bagaimana cara memformulasikan H0 dan HA? Kuncinya ada 2. Yang pertama, Anda identifikasi dulu apa variabel bebas, apa variabel terikat. Kemudian yang kedua adalah kuncinya, H0 tadi ada kata-kata yang maknanya sama dengan. HA ada kata-kata yang maknanya tidak sama dengan. Harus ada variabel bebas, harus ada variabel terikat, dan kalau H0 harus ada kata-kata yang maknanya sama dengan, H alternatif harus ada kata-kata yang maknanya tidak sama dengan. Nah, setelah memformulasikan HO-HA, kenapa sih kita perlu memformulasikan HO-HA? Karena kalau sudah ada hasilnya, kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,05, kan kita menolak H0, berarti kita menerima HA. HA-nya apa? Itu perlu Anda formulasikan dulu, gitu ya. Jadi setelah selesai memformulasikan H0 dan HA, yang kedua adalah menentukan uji statistik. Level signifikansi itu biasanya 95%, jadi p-value-nya 0,05. Kemudian asumsi dulu untuk melakukan uji hipotesis, asumsinya harus terpenuhi, apa nanti dibahas. Kemudian baru mengklik SPSS, tombol-tombol di SPSS, baru dapat p-value-nya, baru Anda interpretasikan hasilnya, ya. Oke, untuk menginterpretasikan hasil uji, balik lagi H0 Anda apa, HA Anda apa, catatannya lihat lagi. Kalau taraf kepercayaan 95%, jika p-value kurang dari 0,05, H0 ditolak, maka Anda menerima HA. HA-nya yang Anda ambil sebagai kesimpulan. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, H0 diterima. Jadi apa kata-kata H0 itu yang Anda ambil sebagai kesimpulan, ya. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa dalam melakukan uji hipotesis, Anda harus yakin bahwa asumsinya terpenuhi. Yang pertama, asumsinya adalah data diambil secara random. Jadi, sampelnya merepresentasikan populasi. Yang kedua, datanya adalah independen. Satu subjek yang diambil tidak mempengaruhi subjek yang lain. Kemudian kalau Anda pengen memakai uji parametrik harus terdistribusi normal atau ukuran sampelnya itu cukup besar untuk menjamin bahwa distribusi sampel itu normal ya. Nanti saya ajarin bagaimana cara melakukan uji normalitas. Nah, ini tadi kalau Anda mau melakukan uji parametrik yang tadi independent sample t-test, pair sample t-test, kemudian ANOVA, Anda harus yakin bahwa data Anda terdistribusi normal ya. Bagaimana cara melakukan uji normalitas? Itu ada 2 di SPSS. Anda lihat dari histogram, box plot, normal QQ plot, dan nilai koefisien Skew-Nur dan Cortesis. Caranya, ini ada klik-kliknya gimana? Atau cara yang kedua, Anda pakai uji statistik one sample KS, one sample Kolmogorov-Smirnov ya. Hipotesisnya kalau H0 datanya terdistribusi normal. Dilihat p-value-nya dari hasil uji one sample KS tadi. Kita pengennya karena kalau data terdistribusi normal H0 itu data terdistribusi normal, jadi kita pengen H0 itu ditolak supaya H0 itu diterima. Jadi kalau H0 diterima, kita pengen p-value-nya lebih dari 0,05 ya. Nah, ini data-data terdistribusi normal. Kalau kita lihat dari histogramnya, dia bentuknya simetris, box plotnya simetris, mediannya terletak di tengah, tidak ada data yang menyimpang pada satu sisi. QQ plot lurus, skewness dan kurtosis di antara nilai minus 1 sampai 1 ya. Nah, ini tadi histogram yang simetris gini. Jadi menengah gitu, puncaknya di tengah. QQ plot bulat-bulatannya ini bisa ditarik garis lurus, relatif lurus. Ini box plotnya seperti ini di tengah-tengah, jadi ininya tidak di atas, ini tidak di bawah, tapi di tengah-tengah. Nanti tabelnya Anda bisa lihat sendiri ya. Di tabel Anda harus ngelihat
Kalau Anda pakai yang histogram box plot, itu nanti ada nilai skewness dan kurtosis, nilainya -1 sampai dengan 1. Tapi kalau Anda pakai yang one sample KS, Anda lihat p-value-nya yang Anda inginkan adalah lebih dari 0,05 supaya data tersebut dapat disebut terdistribusi normal. Saya kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita latihan. Ada modul SPSS, tapi saya tidak akan mengerjakan modul SPSS, saya hanya mengarahkan bagaimana cara mengerjakan modul tersebut. Oke? Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.